Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTubeku. Nah, hari ini sesi podcast yang ketiga mungkin ya. Nah, kali ini aku bakalan ngejawabin salah satu pertanyaan dari teman kita di Instagram. Nah, dia tuh DM kayak gitu ya. Dia lagi ngejalanin Riyadhah WY 40H, surat Yasin Waqiah 40 hari, dan bertanya kayak gitu ya. Kak, kenapa sih harus surat Yasin sama Waqiah? Kok nggak surat yang lain? Dan beberapa hari yang lalu aku juga sempat bacain komen kayak gitu ya. Ada salah satu komen yang seperti ini. Mbak, kalau ngasih tahu tuh harus yang jelas dong. Jangan cuman suruh baca surat Yasin Waqiah, semuanya surat Al-Qur'an itu semuanya harus dibaca kayak gitu ya. Gimana ya? Jadi aku jelasin gini aja. Aku sebenarnya tahu sih ya, siapa sih yang nggak tahu kalau surat Al-Qur'an itu semuanya punya faedah kayak gitu ya, punya keutamaan dan baik buat kita, dan wajib juga dibaca semuanya. Nah, aku jujur, selama aku Riyadhah surat Yasin Waqiah, tapi aku nggak meninggalkan yang namanya baca Al-Qur'an ya teman-teman. Jadi aku punya waktu-waktu tersendiri. Misal di waktu subuh aku baca surat Yasin sama Waqiah, terus setelah maghrib aku membaca rutin Al-Qur'an. Nah, dan suratnya yang dibaca mulai dari yang awal sampai akhir ya tentunya. Dan itu mudah menjadi kebiasaan sebelum aku menjalankan Riyadhah ini. Dan yang sekarang di garis bawahin itu, kenapa sih harus surat Yasin? Kenapa sih harus surat Waqiah? Kayak gitu. Kenapa kok nggak semuanya aja? Karena gini ya, di awal buat YouTube ini kan aku khususnya itu ngebahas tentang bisnis ya, tentang gimana caranya kita dipermudah dalam bisnis, gimana kita caranya mendatangkan rezeki, terus gimana caranya kita mengetuk pintu langit, terus gimana caranya meskipun kita nggak tahu yang namanya promosi, terus ilmu penjualan kita juga cetek kayak gitu ya, tapi yang namanya orderan itu datang terus. Intinya itu menjurus ke rezeki. Nah, surat Waqiah sendiri, kenapa sih aku memilih surat Waqiah kayak gitu ya? Pertamanya aku juga nggak ngeh kenapa harus surat Waqiah. Setelah aku belajar kayak gitu, terus aku cari-cari fadilahnya kenapa Ustadz Yusuf Mansur itu merekomendasikan membaca surat Al-Waqiah sama surat Yasin selama 40 hari. Karena surat Al-Waqiah sendiri itu faedahnya berkaitan erat dengan yang namanya kelancaran rezeki kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ya aku jabarkan ya. Yang pertama, fadilah membaca surat Al-Waqiah itu dijauhkan dari kemiskinan. Terus kedua, memperoleh kekayaan berlimpah, ditunaikan hajatnya yang berhubungan dengan rezeki, dijadikan hartawan dan dermawan, dilimpahkan rezeki, dijauhkan dari kefakiran. Yang pada intinya surat Al-Waqiah ini adalah surat tentang kekayaan, tentang lancar rezeki, kemudahan, kayak gitu teman-teman. Nah, ini berhubungan banget dan sesuai dengan kondisi kita sebagai penjual online shop ya. Pastinya kan kita pingin yang namanya jualan kita rame, terus dagangan kita laris. Semua surat dalam Al-Qur'an itu baik buat kita dan wajib kayak gitu loh kita baca. Tapi ada sih beberapa momentum kayak gitu ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Misal kita lagi seret nih ya, yang namanya rezeki kayak gitu, ya udah kita baca surat Al-Waqiah. Seperti halnya kayak gini teman-teman, aku analogikan sebuah obat ya. Obat itu kan penyembuh ya, penyembuh untuk penyakit. Tapi kan kita harus pilih-pilih juga, maksudnya sesuai dengan kondisi kita. Kita sekarang lagi migran nih, lagi pusing, sakit kepala, ya kan nggak mungkin kita minum yang namanya obat sakit perut kayak gitu ya. Pastinya kita minum obat sakit kepala. Nah, surat di Al-Qur'an juga seperti itu. Setiap suratnya itu mengandung fadilah masing-masing. Misalnya nih, sekarang kondisinya teman-teman lagi hamil, terus ingin dilancarkan namanya persalinannya kayak gitu. Ya udah sering-sering baca surat Maryam. Terus misal nih teman-teman ya punya daya ingat yang sedikit kayak gitu ya, sedikit lupa naruh apa-apa, lupa naruh apa-apa, lupa kayak gitu. Nah, ini dianjurkan membaca surat Ad-Duha kayak gitu loh teman-teman. Nah, kemarin aku juga sempat dengerin ceramah Ustadz tadi, beliau itu bilang seperti ini. Kita kalau mau baca sesuatu itu atau doa sesuatu,
itu sesuaikan dengan kondisi kita. Jangan sampai kalau sudah kita minta tapi bukan itu yang kita maksud, terus Allah kasih kayak gitu ya, terus kita ngeluh. Misalnya seperti ini, kita udah sering nih baca surat Maryam, lebih sering bahkan dari surat-surat yang lain. Nah, karena situasinya atau kondisinya kita itu sudah punya banyak anak, karena kita juga sering baca surat Maryam, terus sama Allah dikasihlah anak lagi, keturunan lagi. Karena kita udah ngerasa anak kita cukup, tapi Allah kasih lagi, akhirnya kita ngeluh, kayak gitu loh teman-teman. Makanya, apa-apa itu disesuaikan dengan kondisi kita, dengan catatan tidak menyampingkan membaca surat Al-Quran lainnya, seperti itu teman-teman. Yaitu dia salah satu kenapa alasan kita harus membaca surat Al-Waqiah kayak gitu ya. Kita lanjut yang kedua, kenapa surat Yasin juga? Kenapa kok nggak Waqiah aja? Sebelumnya di sini aku mau jelasin dulu nih fadilah surat Yasin. Yang pertama itu adalah diampuni dosa-dosa. Kalau seandainya kita sering-sering baca surat Yasin, kita tuh bisa diampuni dosa-dosanya kayak gitu ya. Sama halnya kita nih minta rezeki. Rezeki itu bakalan terhambat kalau ada salah satu dosa yang belum diampuni kayak gitu sama Allah. Nah, harapan kita dengan membaca surat Yasin sering-sering, dosa kita terhapus, terus ditambah yang namanya riyado surat Waqiah, semakin lancar rezekinya kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada lagi dosa-dosa yang menghalangi rezeki kita atau terkabulnya doa-doanya kita itu. Terus yang kedua adalah dipermudah segala urusannya termasuk untuk membayar hutang. Nah, yang namanya hutang piutang itu erat kaitannya sama bisnis kan. Bahkan ada slogan nih, kalau nggak ngutang kita nggak punya modal, ya kan? Nah, dengan surat Yasin ini kita berharap kita itu dijauhkan yang namanya hutang. Ya meskipun kita ada modalnya modal nggak dari hutang kayak gitu. Emang benar-benar rezeki dari rezeki dari Allah, bukan dari modal hutang atau dan lain-lain. Dan selama aku berkecimpung di dunia bisnis juga ya, nggak jarang juga kayak teman-teman owner atau teman-teman online shop itu kejebak yang namanya hutang riba, dan salah satunya aku juga pernah ngalamin hal seperti itu. Makanya kenapa kita harus sering-sering juga baca surat Yasin, semoga kita itu terhindar yang namanya riba. Terus fadilah selanjutnya adalah mendapatkan ketenangan hati. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman. Saat kita mau menjalani bisnis, kalau hati kita nggak tenang, itu nggak bakalan mudah. Kenapa? Ya karena kita kan berhadapan dengan banyak orang, kita bertemu dengan orang-orang yang baru kayak gitu ya, yang nggak kita tahu sifatnya tuh seperti apa, terus wataknya tuh seperti apa. Jadi kita memang harus benar-benar tenang untuk melayani ya, atau menghadapi customer-customer kita. Dan ini juga berlaku ya, nggak cuman online shop aja sih ya. Kenapa sih kebanyakan teman-teman yang cerita ke aku, meskipun mereka nggak jualan online shop, tapi ngamalin surat Yasin sama Waqiah, maka dilancarkan juga rezekinya. Kayak adik-adik yang masih sekolah, dimudahkan belajarnya kayak gitu. Terus dilancarkan juga membayar tanggungan-tanggungan di sekolah, orang tuanya dan lain-lain. Jadi nggak hanya terbatas untuk online shop aja ya. Cuman karena di sini aku itu topiknya online shop, aku juga konten-kontennya tentang online shop, jadi aku lebih ceritanya atau mengangkat masalahnya dari online shop. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan keimanan. Nah, kalau aku sih ya mengartikan, karena aku ini sudah hampir berapa tahun ya berkecimpung di dunia bisnis, hal yang aku syukuri banget saat aku belajar menjadi penjual kayak gitu ya, belajar bisnis, aku jujur sih emang tingkat ibadahku itu memang lebih baik dari sebelumnya, karena aku tahu bosnya langsung Allah kayak gitu ya. Makanya kenapa semua online shop itu disarankan sering-sering melakukan riyado, entah itu riyado sunnah, riyado baca surat Yasin, Waqiah dan lain-lain. Ya karena memang semuanya tuh bergantung sama Allah kayak gitu. Kalau kita kerjanya di kantor, kita pasti bergantungnya sama bos dong. Tapi kalau di online shop, siapa yang bosnya kita? Kan nggak ada. Kita langsung berhadapan sama bos maha paling besar, maha bos besar kayak gitu ya. Ya siapa lagi kalau bukan Allah, seperti itu.
Dan hal yang terpenting lagi dalam berjualan, menurutku sih ya, selama aku berkecimpung di dunia bisnis, yang penting itu kita jualan berkah kayak gitu teman-teman. Makanya harus diiringi dengan hal-hal yang baik juga. Harus diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain juga. Karena percuma kalau seandainya kita itu rame dagangannya tapi nggak berkah kayak gitu. Kita jualan produk yang dilarang sama agama, terus nggak bermanfaat, yang pokoknya kita menghasilkan cuan kayak gitu ya, menghasilkan profit laba, tapi pahalanya nggak dapat. Makanya harus dipageri sama riyadhah biar apa-apa yang kita kerjakan, bisnis-bisnis apa-apa yang kita jual kayak gitu ya, itu ada nilai ibadah dan keberkahan di dalamnya. Oh ya nih, aku hampir lupa ya, karena kemarin gini, ada salah satu komen, itu komen kayak gini, Kak, aku mau riyadhah, tapi aku nggak mau riyadhah baca surat Yasin, soalnya surat Yasin itu untuk orang yang meninggal kayak gitu. Intinya dia tuh takut sering-sering baca surat Yasin terus meninggal kayak gitu ya mungkin. Yang namanya fadilah surat di dalam Al-Quran itu nggak cuma satu kan, nggak satu aspek, itu banyak. Satu surat itu ada berapa fadilah kayak gitu ya. Seperti surat Yasin, emang bener sih surat Yasin itu untuk mempermudah orang yang sakaratul mautnya agak susah kayak gitu ya, dibacain surat Yasin itu bakalan mudah meninggalnya. Tapi nggak cuman itu aja teman-teman. Surat Yasin juga ada fadilah ya yang semua kita itu perlu kayak gitu ya, yaitu mempermudah segala urusan. Jadi jangan berfokus sama orang meninggalnya, meskipun orang meninggalnya ya nggak apa-apa sih kan, karena surat Yasin ini juga fadilahnya itu terhindar dari siksa kubur. Ya bagus dong, mulai sekarang kita minta yang namanya terhindar dari siksa kubur, karena kita tahu yang namanya manusia sudah pasti akan mengalami yang namanya meninggal. Apa salahnya kalau kita mintanya tuh sekarang kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak fokus aja di dunia, di rezeki, gimana caranya lancar rezekinya di dunia, tapi kita juga ngerangkul yang namanya kehidupan kita nanti kelak di akhirat kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh jadi pengusaha, jadi pedagang yang rezekinya lancar di dunia, tapi di akhirat kita juga bahagia karena terhindar dari siksa kubur. Kalau seandainya kita nggak minta sekarang, terus kapan kayak gitu pas meninggal? Ya nggak mungkin kan kita meninggal baru mau baca surat Yasin, kan udah lewat dan udah keburu disiksa sama malaikat di kubur kayak gitu. Nah itu aja sih ya penjelasanku tentang kenapa sih kita baca surat Yasin Waqiah. Maaf ya kalau suaraku rada keras, terlalu bersemangat sih aku. Itu aja sih dari aku. Kalau kalian suka video ini, video podcast ini, langsung aja like, komen, dan subscribe. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa langsung di komen atau di DM aja. Wassalamualaikum. Jangan lupa bahagia ya.